Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ini ciri khusus orang-orang munafik, ya, merasa berat dengan salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Maka di awal kajian selalu kami ingatkan diri kami pribadi dan segenap saudara-saudara kami yang sedang menjadi pasien atau keluarga pasien di rumah sakit ini melalui pengeras suara ini, agar senantiasa menjaga salat. Tidak ada kondisi seorang hamba boleh meninggalkan salat kecuali kalau dia sedang haid atau nifas. Maka apabila lelaki tersebut sedang haid atau nifas, maka tidak mengapa dia meninggalkan salat. Adapun lelaki yang tidak haid dan tidak nifas, maka dia akan selalu menjaga salat. Dan salat adalah hal yang sangat prinsipil di dalam Islam. Dia rukun kedua di dalam Islam setelah dua syahadat. Jangan sampai keluarga pasien perhatian terhadap jadwal masuknya dokter, masuknya perawat, jadwal ganti infus, jadwal mandi, ya, jadwal menggantikan pakaian pasien, tetapi mereka tidak perhatian terhadap salatnya. Dan na'udzubillah kalau seorang meninggal dalam keadaan tidak salat. Sebagian orang diberikan bisikan oleh syaitan, nanti mereka boleh dah qadha salat. Akhirnya dia enggak salat pas sakit. Tidak ada qadha di dalam Islam kecuali karena tertidur atau lupa. Adapun karena sakit tidak ada istilah seorang boleh meninggalkan salat kecuali karena tertidur atau lupa, di mana Nabi SAW bersabda, man nama 'anis shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha wa laysa lahu kafaratun illa dzalik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaknya dia langsung melakukannya di saat bangun atau di saat ingat. Poh tiploh baru ingat rupa jih hana sembahyang subuh lo. Atau qadar Allah bangun jam 9 karena mungkin pekerjaan yang luar biasa di malam hari, maka begitu bangun, begitu ingat, hendaknya dia langsung melakukan salat tersebut. Jangan dia menunggu masuknya waktu salat tersebut di hari berikutnya. Ini kekeliruan. Walaysa lahu kafarah illa dzalik. Tidak ada kafarahnya kecuali hal itu. Ya, adapun sakit bukanlah alasan meninggalkan salat. Tidak mampu berdiri, Nabi perintahkan salat dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, maka fa'ala al-jambil aiman. Dia berbaring di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat. Tidak mampu berbaring di atas lambung kanan dengan menghadap ke kiblat, maka fa mustalqiyan. Dia salat dalam keadaan terlentang. Ya, dengan isyarat yang dia niatkan ini sedang berdiri, berarti sedang tidur. Allahu Akbar, berarti dibaca doa istiftah Al-Fatihah, surat Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, Allahu Akbar, rabbighfirli, Allahu Akbar, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, Allahu Akbar. Ya,
baca Al-Fatihah lagi, surat lagi, dalam keadaan dia tidur terlentang. Tidak mampu berwudu maka tayamum pun. Dan kalau dia pasien yang berada di ruang ICU atau yang semisal dengan yang tidak mungkin dia bisa bertayamum, ya, karena tidak ada debu di tempat tersebut, maka para ulama sebutkan dia melakukan salat dengan salat faqidut tahurain. Ini istilah fikih, salatu faqidut tahurain. Dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena itu di luar kemampuannya. Nah, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan para ulama ingatkan apabila dia masuk ke ruangan operasi, misalkan sholat zuhur sekarang jam 1, dia masuk ke ruangan operasi setengah jam sebelum waktu sholat, kemudian keluar dari ruangan operasi di waktu sholat asar, maka begitu dia keluar hendaknya dia langsung melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Kalau dia mukim, kalau dia musafir berarti 2 rakaat. Setelah itu dia melakukan langsung sholat asar selama waktu asar masih panjang. Karena orang yang dioperasi dia lebih dianalogikan kepada orang yang tertidur atau orang yang lupa. Nah, maka masalah salat jangan sampai ditinggalkan. Dan Al-Imam Ibn Qayyim berulang kali kita sebutkan menegaskan di dalam kitabnya As-Salah bahwa salat, dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa homoseksual, lebih besar daripada dosa membunuh, makan riba dan berjudi. Sekali meninggalkan salat lebih bejat daripada sekali berzina. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali homo. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali berjudi, sekali merampok. Kata Imam Ibn Qayyim, itu menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Bahkan seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq menegaskan, kanu la yarawna tarka syai'in min al-a'mali kufrun illa shalah. Bahwa para sahabat Nabi sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat secara totalitas 5 waktu, bukan sekedar bolong-bolong, tapi memang 5 waktu dia enggak salat, dia batal Islamnya. Jika dia adalah menantu Anda harus menasihatinya. Kalau dia tidak bertobat, maka harus diputuskan tali pernikahannya. Masalah salat besar jemaah. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia mati tidak salat secara totalitas, sembelihannya tidak halal dimakan. Masalah besar jemaah. Maka jangan sampai kita punya anggota keluarga yang tidak salat. Jangan sampai menintai hana salat. Maka kami ingatkan saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien, jangan sampai meninggalkan salat. Karena Allah yang menurunkan penyakit tersebut, dialah yang akan mengangkatnya dan dialah yang telah mewajibkan salat kepada kita. Jangan sampai ketergantungan hati kita kepada alat medis melebihi ketergantungan hati kita dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tatkala aku sakit, hanyalah Allah yang mampu menyembuhkannya. Dokter hanya mampu berusaha semampunya sesuai dengan ilmunya. Alat medis adalah sarananya. Adapun mati, hidup, sehat dan sakit itu di tangan Allah. Bisa jadi seorang dokter yang hendak menyuntik pasien, dia duluan yang diambil oleh malaikat maut. Perawat yang ingin merawat malaikat maut, ingin merawat pasiennya, baru membuka pintu ruangan, rupanya dia duluan ditarik oleh malaikat maut. Maka hendaknya kita selalu ingat mati dan hati kita bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Karena hal yang sangat disayangkan, sangat banyak pasien dan keluarga pasien, dan ini saya saksikan sendiri ya, ketika saya merawat bapak saya yang tidak sholat. Kalau pasien mungkin alasannya sakit, walaupun itu bukan alasan syar'i, tapi yang lebih menjadikan lagi sebagian keluarga pasien tidak sholat dalam keadaan mereka sehat ya. Nah, ini sangat berbahaya. Sebagaimana kami selalu mengingatkan untuk bersabar dan bersyukur atas ujian sakit, karena sakit dari satu sisi memang musibah, tetapi dari sisi lain dia adalah nikmat karena dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Jalla wa Ala. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-9 dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Lentera hati orang-orang yang baik dan penyejuk mata orang-orang saleh.
Itu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Muslim terkait pembahasan takdir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais. Segala sesuatu itu dengan takdir. Sampai bahkan kelemahan dan kecerdasan pun bagian dari takdir Allah Jalla wa Ala. Pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan bahwa rukun takdir ada 4, di mana iman seorang kepada takdir belum sah apabila dia tidak mengimani 4 rukun ini. Yang pertama, dia mengimani ilmu Allah Jalla wa Ala, bahwa tidak ada sesuatu yang terluput dari ilmu Allah Jalla wa Ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada dedaunan yang gugur dari pohonnya di malam hari, di siang hari, di tengah-tengah hutan. Berapa banyak daun yang gugur dalam setiap detik di dunia ini, ya kan? Allah Maha mengetahuinya. Ini daun yang gugur, Allah Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui isi di darat ini dan isi di dalam laut. Allah Maha mengetahuinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha mengetahuinya. Nah, rukun iman kepada takdir yang kedua adalah al-imanu bil kitabah. Kita mengimani bahwa segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah di dalam Lahul Mahfuz. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu itu telah kami tulis di dalam Lahul Mahfuz, fi lauhim mahfuz, dalam surat Al-Buruj. Nah, dan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah setelah menciptakan pena, memerintahkan pena untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, itu semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, rukun yang ketiga adalah al-iman bi khalqih, bahwa selain Allah Jalla wa Ala adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Perbuatan makhluk adalah makhluk Allah. Perbuatan kita, ketaatan ataukah maksiat, itu adalah ciptaan Allah. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah, sifat-sifat dan nama-namanya adalah makhluk. Nah, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah di dalam surat As-Saffat. Dialah yang telah menciptakan kalian dan amalan kalian. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu yang telah kami takdirkan, kamilah yang telah menciptakannya. Rukun iman kepada takdir yang keempat adalah al-imanu bimasyiatih. Beriman kepada kehendaknya Allah Jalla wa'ala, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali di bawah kehendak Allah yang kauniyah. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Ini 4 rukun iman kepada takdir. Apabila salah satu dari rukun ini diingkari, maka seorang belum dikatakan beriman, dan dia belum dikatakan muslim. Kenapa? Karena ini adalah 4 rukun iman kepada takdir, dan iman salah satu dari 6 rukun iman. Nah, ini hendaknya kita hafal, walaupun mungkin secara global, di mana syubhat-syubhat yang rinci dalam masalah ini tidak kita hafal. Tetapi paling tidak dengan kita mengetahui secara global 4 rukun iman kepada takdir ini, kita bisa menilai iman-iman akidah yang keliru dalam masalah takdir. Sekalipun mungkin ketika ada orang yang membawa syubhat dalam pembahasan takdir, kita belum mampu menjawab syubhat tersebut, tetapi kita sudah mampu menilainya itu adalah syubhat. Itu adalah akidah yang tidak benar. Nah, 2 kelompok yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab akidah, 2 kelompok yang sesat dalam pembahasan takdir. Yang pertama adalah al-qadariyah, yang kedua adalah al-murji'atul ghulah. Ini 2 sekte yang para ulama sebutkan ya batal Islamnya
dan mereka tidak masuk ke dalam 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Nah, yang pertama adalah al-qadariyah, ay nufatul qadar. Mereka mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Bahwa seluruh makhluk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau mereka tidak berbuat, ya tidak akan terjadi. Walaupun Allah berkehendak. Sekarang saya mau berbuat. Saya berbuat kalau saya ingin. Kalau enggak, ya saya tidak berbuat. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-qadari dalam sebuah hadis Nabi, bahwa al-qadariyah majusu hadhil ummah. Mereka adalah majusi umat ini. Kenapa Nabi serupakan qadariyah dengan majusi? Karena majusi mereka menganggap Tuhan mereka siapa? Api. Nah, kalau mereka al-qadariyah berarti mereka menuhankan diri mereka sendiri, menganggap diri mereka sendiri sebagai al-khaliq. Nah, salah satu al-qadariyah yang muncul di akhir masa sahabat Nabi SAW yang pernah kita sebutkan di beberapa kajian kita ini adalah mereka yang berkeyakinan innal amra unuf, bahwa Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Begitu hal ini disampaikan kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau langsung bersikap tegas. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau kita membuka kitab Sahih Muslim, akan kita dapatkan hadis yang pertama adalah hadis ini dalam pembahasan iman. Jadi ada masyarakat Irak bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang tawaf di depan Ka'bah. Mereka memberikan berita kepada Abdullah bin Umar bahwasanya di tempat mereka di Irak ada seorang tokoh agama yang saleh bernama Ma'bad al-Juhani. Ini cikal bakal Qadariyah yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia ahli ibadah, ya. Dia bernama Ma'bad al-Juhani. Dia sholat juga, haji juga. Ma'bad al-Juhani ini, wahai Abdullah bin Umar, dia berkeyakinan innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Mendengar demikian Abdullah yang sedang tawaf di depan Ka'bah, beliau langsung berkata, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'u minni walau annahum anfaqu mithla uhadin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku, dan sampaikan kepada mereka bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, gunung yang paling besar di Madinah, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mau beriman kepada takdir. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim Al-Minhaj, kata beliau ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar menganggap batal Islam mereka. Buktinya beliau berlepas diri dari mereka dan beliau menyatakan infak mereka enggak akan diterima oleh Allah walaupun sebesar gunung Uhud, dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang ditolak ibadahnya kecuali orang-orang kafir. Wa ma mana'hum illa an tuqbala nafaqatum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah melainkan karena mereka telah kufur. Ini yang disebut oleh para ulama dengan qadariyah yang ekstrim. Sebagian ulama menyatakan mereka inqaradu, telah musnah. Tapi yang rajih mereka belum musnah. Bahkan di hari-hari ini juga masih ada yang berkeyakinan demikian. Seperti ucapan sebagian orang, takdir itu mah kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi mah itu bukan takdir namanya. Ini termasuk, ya, karena kalimat takdir ketika disebut takdir mencakup 4 hal di atas. Ilmu Allah, penulisan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa itu adalah makhluk Allah dan bahwa itu terjadi di bawah kehendak Allah. Berarti kalau dia menyatakan takdir itu maka kalau sudah terjadi, maka kalimat takdir mencakup 1 atau 4 perkara di atas. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Yang kedua, yang para ulama sebutkan dari 2 sekte yang sesat dalam pembahasan takdir adalah al-murji'atul ghulah. Murji'ah yang ekstrim, karena murji'ah ada 3 macam. Yang ekstrimnya yang dikatakan oleh ulama batal Islamnya. Mereka menyatakan mereka terlalu ekstrem dalam mengimani takdir sampai-sampai mereka menyatakan kita ini sebagai robot. Kita ini sebagai robot. Maka tidak boleh mencela ada orang yang bermaksiat zina, ya,
Kalau dia ingin membunuh, ingin makan riba, jangan kita cela. Itu dengan takdir Allah. Abu Lahab demikian juga dengan takdir Allah. Maka mereka mengeluarkan statement bahwa iman seluruh manusia itu sama di dunia ini. Iman Abu Bakar dan yang lain-lainnya semua sama, karena semua itu dengan takdir Allah. Ya, ini namanya murji'ah. Bahasa modernnya adalah liberal. Ya, makanya kalau ingin mengetahui akidah-akidah rusak dari kelompok-kelompok di zaman ini, kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal buka kitab-kitab akidah di saat mereka para ulama menerangkan hadis Nabi yang berbunyi wa inna hadhil ummah sataftariqu ila 73 firqah kulluha finnar illa al-wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 yang dalam neraka, satu di dalam syurga. Ketika para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti perjalananku dan para sahabatku hari ini dalam beragama. Ini sifat mereka. Nabi tidak menyebutkan nama organisasi mereka, nama pengajian mereka, atau nama partai mereka. Ya. Nah, ketika para ulama mensyarah hadis ini, maka mereka sebutkan dari 72 golongan ini. Jahmiyah, Murji'ah, Syiah, Khawarij, dan seterusnya. Kemudian mereka sebutkan kenapa mereka dikatakan sesat beserta dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang apabila kita mempelajari kelompok-kelompok yang telah disebutkan oleh para ulama di abad kedua, ketiga, keempat Hijriah bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat, kita dapati pada hari ini nama mereka berubah. Ya, nama mereka berubah. Ada yang bernama Islam moderat, Islam Nusantara, ya. Kemudian liberal, Islam liberal, ya. Ya, ke Syiah juga demikian dengan nama-nama baru. Maka yang paling penting bagi kita yang ingin mengetahui akidah yang sesat, yang pertama secara umum kita belajar dulu akidah yang benar, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalkan tadi iman kepada tidak ada 4 rukun. Apabila kita mengetahui ada orang yang berbicara tentang takdir bertentangan dengan 4 rukun iman ini, kita langsung bisa mengetahui itu kekeliruan. Walaupun mungkin syubhat dia belum mampu kita jawab. Nah, ini secara umum. Yang kedua, dan itu lebih sempurna lagi, kita pelajari kitab-kitab akidah yang membahas firqah-firqah yang sesat dalam permasalahan akidah, seperti Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, ya, dan seterusnya. Kemudian kita pahami kenapa mereka dikatakan sesat. Bukan sekedar menghafal nama, nggak cukup. Misalkan nih, sekarang kita tanamkan kepada anak keturunan kita Syiah itu sesat, Syiah sesat, Syiah sesat, Syiah sesat. Tapi kita tidak pernah menerangkan kepadanya akidah yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan kenapa Syiah itu dikatakan sesat oleh para ulama. Kalau dia tidak mengetahui kenapa mereka dikatakan sesat, hanya menghafal nama Syiah sesat, mungkin 10 tahun ke depan orang Syiah ganti nama. Pakai nama Al-Ukhuwah Islamiyah misalkan. Atau nama-nama cinta kepada Ahlul Bait. Si anak enggak tahu ini bukan Syiah kok, nama mereka beda kok. Padahal akidahnya sama. Ya kan? Akidahnya sama. Ya. Oleh karenanya para ulama menyatakan al-asma la tughayyirul haqiqah. Al-ibrah laysat bil asma, walakinna al-ibrah bil haqiqah. Untuk menilai sesuatu itu jangan lihat judul dan namanya saja. Untuk menilai sesuatu itu perlu kita pelajari hakikat sesuatu itu. Sekarang anak-anak kaum muslimin banyak menghafal bahwa kalimat Syiah, bahwa Syiah sesat, ya kan? Tapi banyak dari orang yang meyakini Syiah sesat, dia nggak tahu apa itu Syiah. Kapan munculnya Syiah? Siapa tokoh pertamanya? Dan kenapa mereka dikatakan sesat? Dan apakah semua Syiah itu murtad ataukah ada sekte-sekte Syiah yang tidak murtad? Ya. Dan apa kekeliruan Syiah yang paling fatal dan apa kekeliruan Syiah yang paling mending? Ini perlu dikaji. Jangan sampai anak kita ketika berinteraksi dengan suatu sekte yang namanya sudah berubah padahal hakikatnya adalah Syiah. Dia mencela sahabat Abu Bakar, mencela Umar dan yang lain-lain, tapi namanya bukan Syiah lagi. TV-nya mungkin bukan TV Syiah namanya. Bahkan menggunakan kata-kata Islami mungkin. Hakikatnya sama. Sebagai contoh misalkan, mohon maaf, banyak orang nggak paham. Asal usul maulid adalah dari Syiah, Fatimiyah, Al-Ubaidiyin, ya, yang berkuasa di Mesir saat itu. Ya. Yang Al-Ubaidiyin ini adalah sekte Syiah yang kata para ulama lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani, yang menganggap Al-Quran belum sempurna.
ya, yang mengkafirkan Abu Bakar. Dan mereka merayakan Maulid untuk 4 orang di masa itu. Merayakan kelahiran Fatimah, Hasan, Husain, Ali bin Abi Thalib. Dan untuk membuat kaum muslimin senang, maka mereka merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datang raja-raja yang soleh seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ethiopi, mereka bersihkan kerajaan mereka dari perayaan Maulid. Salahuddin Al-Ethiopi seorang raja yang soleh, bertamasuk di atas sunnah. Muhammad Al-Fatih juga dibersihkan dari perayaan Maulid negara mereka. Sampai datang iparnya Salahuddin Al-Ethiopi yang bernama Abul Muzaffar, seorang raja, dia soleh. Tapi dia kembali setelah perginya Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ethiopi, dia baru menghidupkan kembali perayaan Maulid. Nah, kita nggak tahu. Kita anti Syiah. Rupanya apa? Sesuatu yang dibuat oleh Syiah malah kita yang menghidupkannya kembali. Makanya kalau di Yaman itu, saya saksikan orang Yaman, kalau Syiah yang ada di Yaman, kalau merayakan Maulid cuma 1 hari aja. Hari Senin. Nggak lebih dari itu. Nah, berarti kan ini bukti bahwa untuk mengetahui sesuatu itu sesat bukan sekedar menghafal namanya. Kalau kita cuma menghafal Syiah sesat, tapi anak kita nggak tahu kenapa Syiah itu disesatkan, ya. Tapi setelah dibahas Syiah itu, ya, munculnya dari tahun ini, ya, muncul dari zamannya Ali, ditoke oleh Abdullah bin Sabah, ya. Mereka memiliki khurafat terhadap 12 imam mereka, yang mereka meyakini sampai sekarang mereka belum keluar dan akan keluar di akhir zaman nanti. Mereka mengkafirkan para sahabat selain dari Ahlul Bait, dan mereka menyatakan cinta kepada Ahlul Bait itu adalah kedok semata. Mereka pelaku syirik, mereka suka mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, suka menyembah kuburan. Maka dia tahu walaupun ada orang lain yang punya nama bukan Syiah, tapi dia ini kebiasaan Syiah. Maka dia akan menilai sama aja ini walaupun dia bilang anti Syiah. Menghalalkan mut'ah misalkan, ya. Menghalalkan mut'ah, dan yang paling mending dari penyimpangan Syiah adalah mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, Umar, dan Utsman tanpa menyesatkan sahabat yang lain. Ini yang disebut dengan Syiah Zaidiyah, dan mereka berada di Yaman. Kebanyakan mereka berada di Yaman. Yang Zaidiyah ini tidak dikafirkan oleh ulama. Syiah yang Zaidiyah, ya. Tapi Syiah Rafidhah seperti yang berada juga di Yaman, Syiah Rafidhah yang ada di Iran, atau Syiah An-Nusairiyah yang ada di Suriah saat ini, ya. Ini Syiah-Syiah yang akfar minal Yahudi wan Nasara, yang lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Ya, mereka punya keyakinan, ya, bahwa Al-Quran belum sempurna, mencaci maki para sahabat Nabi SAW, kemudian untuk menyembunyikan kedok mereka, menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Nah, dan sangat bahaya jemaah. Saya pergi sebuah tempat di daerah Sumatera, mungkin di sini saya tidak bisa menyebutkan nama provinsinya. Ada sebuah komplek Syiah di situ, dan resmi sama bupatinya boleh. Sumatera jemaah, komplek Syiah. Dan qadarullah saya diinapkan di Wisma, di belakangnya adalah kompleknya Syiah. Sampai beberapa, ya, teman-teman di aparat menjaga saya di malam itu 24 jam. Di belakang Wisma saya kompleks Syiah. 3 adzan, asyhadu anna aliyan waliyullah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Indonesia aja, Pak. Sumatera. Kini kajian ini saya nggak bisa menyebutkan nama tempatnya. Bahaya kan? Karena mereka nggak masuk pakai bernama Syiah lagi. Karena mereka punya prinsip yang dengan prinsip ini mereka bisa masuk ke seluruh kalangan kecuali ke kalangan yang bermanhajus salaf. Mereka membal, nggak bisa masuk. Mereka punya prinsip at-taqiyah. At-taqiyah. Apa at-taqiyah? Bunglon. Ini lihat masyarakat sukanya apa ini? Maksiat, sabu-sabu. Masuk lewat sabu-sabu. Masuk lewat pintu-pintu maksiat. Dia lihat masyarakat suka dari bidah, dia masuk lewat bidah. Apa? Kanduri laut, masuk lewat kanduri laut. Kanduri kuburan, masuk lewat kanduri kuburan. Karena mereka nggak punya prinsip. Kecuali ke dakwah salah, nggak bisa dia masuk. Mau aja apa? Langsung dakwah salah, tamtu masalah syirik, tamtu masalah bidah. Yang halal, yang haram sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagaimana dia mau masuk? Nggak bisa masuk dia. Karena prinsipnya mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ya. Selain dari itu, kita tidak akan mengikutinya dalam masalah agama. Maka dia tidak bisa membuat kekacauan dari dalam. Inilah bahaya Syiah. Mereka punya sifat at-taqiyah. Sifat bunglon.
Maka mengkaji kitab-kitab akidah itu amatlah penting. Jangan sampai anak kita terjerumus ke dalam salah satu sekte yang diperingatkan oleh ulama di abad kedua, ketiga, keempat, dikarenakan sekte tersebut sudah berubah nama di masa modern. Ya, seperti nama-nama masa sekarang kan indah sekali. Islam moderat. Nah, ini kembali sebenarnya cikal bakal ini adalah Mu'tazilah bahasa ilmiah dahulu. Liberal, ini kembalinya kepada pembahasan Murji'ah. Ya, Jahmiyah, Syuyu'iyah, Ishtirakiyah, ke situ semua kembalinya. Hanya saja di zaman modern namanya berubah. Sampai hari kiamat namanya berubah-berubah. Kalau orang sudah paham akidah yang lurus, dia bisa menilainya langsung. Nah, dan masalah akidah sangat penting jamaah, karena kekeliruan akidah kekeliruan yang sangat fatal. Contohnya Ma'bad al-Juhani tadi, tokoh agama dari Irak, punya akidah innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Langsung sahabat Nabi Abdullah bin Umar menyatakan kalau dia enggak bertobat, batal Islamnya. Dan saya berlepas diri darinya. Kan bahaya kan? Subhanallah. Kalau misalkan kita punya naudzubillah, misalkan anak kita sholat 5 waktu, berbakti sama kita, dia gemar berinfak, gemar sedekah, gemar haji, gemar umrah, rupanya dalam kepalanya ada akidah yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Gak ada manfaat ibadah yang dia lakukan selama ini. Contohnya akidahnya seperti tadi. Allah mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu telah terjadi. Takdir itu kalau udah terjadi, kalau belum terjadi mah itu bukan takdir. Ya, contoh lagi. Akidah yang membatalkan Islam dan di Indonesia itu dianggap sepele. Bahkan yang berakidah demikian sebagian mereka bergelar profesor. Mohon maaf. Apa itu? Menyatakan bahwa semua agama sama. Saudara-saudara kita dari Yahudi, Nasrani, kalau mereka berbuat baik ikhlas karena Allah, mereka mati juga akan masuk surga. Ini salah satu akidah yang membatalkan Islam seorang dengan sepakatan para ulama Islam. Karena dari sisi akidah kita harus kokoh bahwa setiap orang yang mati bukan di atas agama Islam, bukan di atas syariat Nabi SAW, secara akidah kita meyakininya innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah inna ad-dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Nabi menyatakan ma min yahudin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang tahu aku sudah diutus oleh Allah kemudian tidak beriman kepadaku, melainkan dia tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini dari sisi akidah, lakum dinukum wali yadin. Adapun secara interaksi kita dalam urusan dunia, apabila dia non muslim yang muahad, musta'min, zimmi, maka kita menjaga harta, kehormatan dan darahnya. Tapi ingat, secara akidah sebaik apapun dia, selama dia tidak menganut agama Islam, inna dina indallahi Islam, kalau dia mati di atas agama tersebut di luar Islam, di luar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akidah kita adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya kan? Banyak orang-orang yang sudah bergelar profesor jatuh ke dalam akidah itu. Betul enggak? Betul. Kenapa enggak bisa jamaah? Dia belajar agama ke Amerika, ke Australia, ke Kanada. Kalau dia ngambil medis ke Amerika itu lain, ya teknik, ya ilmu, ya dunia lain. Ini ilmu agama Islam. Belajar ke Amerika, ke Kanada, ke Australia. Dosennya di sana non Muslim, kampusnya non Muslim, dan mereka ajarkan tentang Islam. Dia orang Muslim belajar ke mereka. Nyambung nggak? Diberitahukan kepada saya oleh seorang bahwa dia memiliki anak mengambil jurusan perbandingan agama ke Kanada. Kampusnya orang kafir, dosennya orang kafir. Coba antum bayangkan. Kira-kira apa yang akan disampaikan kepada murid ini? Kemudian dia pulang dari sana menjadi dosen agama di salah satu kampus besar, kampus Islami. Anak-anak kaum muslimin belajar kepadanya. Kita meneriakkan bahayanya Islam Nusantara, bahayanya Islam moderat, bahayanya Islam liberal. Inilah cikal bakal Islam liberal. Belajar ke orang kafir, dosennya orang kafir. Yang dibahas masalah agama Islam. Siapa yang paling tahu tentang Islam? Ya orang Islam itu sendiri. Dan Allah telah memberitakan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani enggak akan mungkin
ridho kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Dan para ulama menyebutkan bahwa misionaris dalam mengkristenisasi kaum muslimin bukanlah target utama mereka agar KTP kita berpindah dari status Islam kepada status yang lain. Itu bukan target utama mereka. Yang mereka lakukan adalah al-ghazwul fikri. Itu dia. Perang ideologi. Merusakkan ideologi. Itu yang mereka target. Cukup itu. Walaupun kita masih berada di lingkungan Islam, berKTP Islam, sholat di masjid, tapi ideologinya udah bukan muslim lagi. Kan sayang, orang kita lihat semangat ke masjid, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, haji, umroh, tiba-tiba akidahnya seperti tadi, semua agama sama. Takdir itu kalau udah terjadi, kalau belum terjadi itu bukan takdir. Allah tahu kalau suatu itu udah terjadi. Gak manfaat sholat tadi jamaah, akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an manthura. Ya, kami kumpulkan pada hari kiamat ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Sudah 6:30 ya, ini hari kerja. Tanggal merah ya. Gimana? Kita tunggu sampai syuruk, Dokter Manullah. Sampai syuruk. Berapa menit lagi? Anak ikut. Yang banyak aja demokrasi kan? 20 menit lagi. Jamaah masih sanggup duduk. Dokter Manullah aja nunggu sholat syuruk. Masya Allah. Sholat syuruk utamaannya seperti haji dan umrah ya. Dan ini tentunya kesempatannya. Kalau bukan ada kajian biasanya agak berat. Apalagi hari kerja, ngantar anak sekolah dan seterusnya. Baik. Berikut ini beberapa poin penting dalam pembahasan takdir. Yang banyak para ulama sebutkan dalam bab akidah, banyak orang keliru dalam beberapa poin ini. Yang apabila poin ini tidak kita tanamkan pada hati kita dan anak keturunan kita, pasti mereka akan menyimpang dalam bab takdir. Tadi yang pertama 4 rukun iman kepada takdir telah kita ketahui. Yang pertama iman kepada ilmu Allah. Yang kedua kepada penulisan bahwa semua itu telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga semua itu adalah makhluk Allah. Yang keempat, semua itu di bawah kehendak Allah. Berikut ini beberapa poin penting dalam bab takdir. Yang pertama, bahwa sebaik-baik uswah hasanah, figur untuk kita dalam pembahasan takdir adalah Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama yang datang setelah mereka seperti 4 imam madhab. Semua mereka tidak pernah menabrakkan antara bab takdir dengan bab syariah. Jelas ya? Maka ikuti jalur mereka dalam pembahasan takdir. Pasti kita akan selamat. Nabi memberitakan kepada para sahabatnya bahwa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati awin nar. Semua kalian sudah dipastikan tempatnya dalam syurga atau neraka. Ini Nabi tunjuk orang yang sedang berada di depannya. Para sahabat pun menyatakan, ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakilu 'alal qadar. Kalau demikian wahai Rasulullah, kita enggak perlu beribadah lagi. Kita tunggu takdir aja. Kau udah pasti masuk syurga dan neraka. Nabi menyatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah kalian beramal. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa yang ia ciptakan. Para sahabat ketika mendengar ayat-ayat takdir, Nabi juga demikian, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan ibadah dengan alasan takdir, tetapi mereka tetap salat 5 waktu, salat berjamaah, salat sunnah, memelihara ibadah-ibadah yang lainnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, seorang tidak boleh berdalil dengan takdir atas maksiat yang ia lakukan. Untuk membenarkan maksiatnya dia beralasan dengan takdir, kecuali maksiat tersebut telah ia tinggalkan, dia telah bertaubat darinya. Karena berdalil dengan takdir atas perbuatan maksiat itu kebiasaan kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani di masa Nabi. Mereka menyatakan, "Lau syaa ar-Rahmanu ma 'abadnahum ma asyrakna nahnu wala abauna." Dan ayat yang lain, ma 'abadnahum. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka kami dan orang tua kami tidak akan mungkin berbuat syirik. Beralasan bahwa kami berbuat syirik karena takdir. Maka kalau ada orang yang beralasan dengan takdir atas maksiat yang ia belum meninggalkannya, berarti dia orang yang mewarisi kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Sebagian orang
Di antara syubhat dalam hal ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, mereka berdalil dengan diskusi antara Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, wahai ayahanda, andai kata anda tidak bermaksiat kepada Allah dalam syurga, tentu kami lahir di dalam syurga. Kami tidak berada di dunia ini. Ini ucap Nabi Musa kepada Nabi Adam. Dijawab oleh Nabi Adam, atalumunani bima sabaqahul qadar. Wahai Nabi Musa, apakah kamu mencela saya dengan sesuatu karena sesuatu yang saya lakukan yang itu adalah takdir Allah? Wahajja Adamu Musa, kata Nabi, maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam diskusinya. Ini dijadikan sebagai dalil syubhat oleh sebagian orang yang disebut dengan sekte Al-Murji'ah. Firqah Al-Murji'ah. Ini Nabi Adam beralasan dengan takdir atas kekeliruan yang boleh lakukan. Kira-kira apa jawabannya? Tukubit. Ahsan. Dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, Nabi Adam beralasan dengan takdir atas kekeliruan beliau, yaitu memakan apa? Makan apa? Buah khuldi. Tidak ada nama buah khuldi dalam Al-Quran dan hadis. Apa juga? Pohon apa? Pohon khul? Pohon apa? Hah? Pohon apa? Apa yang dimakan oleh Nabi Adam sebab itu boleh dikeluarkan dari surga? Pohon namanya? Hah? Zarkum. Itu pemakan penghuni neraka. Abu Munzir. Bagaimana neraka kok? Hah? Syajaratul khuldi. Itu nama dari iblis. Antum salah satu korbannya. Ya, perhatikan itu. Karena sering orang kita yang beraceh dengan cara maaf tentang Nabi Adam. Nabi Adam karuh bajuh bah khuldi. Karuh bajuh bah khuldi. Itu nama dari iblis. Itu nama dari iblis. Iblislah yang menamakan pohon itu dengan pohon khuldi. Agar Nabi Adam memakannya. Khuldi artinya kekal. Ya. Adapun dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya apa. Nabi Adam ketika digoda oleh iblis, iblis menyatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon, kalau kamu memakannya kamu akan khuldi, kamu akan kekal dalam surga ini. Wa mulkil la yabla, dan kalau kamu makan pohon itu, kerajaan kamu enggak akan pernah musnah. Itu penamaan dari iblis. Disifati oleh iblis bahwa pohon ini khuldi, pohon ini mulkil la yabla, kalau kamu memakannya. Mek tajak tayo pi dayak pegahnya nanti. Berarti kata mah ada kinang pengen le iblis. Ya, padahal ya tipuan iblis itu dah ribuan bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu. Ya. Kalau kita ingin menamakan, katakan saja bahwa Nabi Adam telah memakan sebuah pohon yang Allah larang di dalam surga untuk memakannya. Itu bahasa ilmiah. Itu bahasa yang tepat. Jelas ya? Jangan kita katakan Nabi Adam memakan buah khuldi. Nyan ka kinang pengen le iblis. Ya, bukan buah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran syajarah, pohon. Pohon apa? Pohon yang terlarang. Cereng. Yang dinamakan oleh iblis pohon khuldi dan mulkil la yabla. Masya Allah. Kali kita ngupi tangan. Taib. Jawaban yang pertama, bahwa Nabi Adam beralasan dengan takdir atas kekeliruan tersebut, dan kekeliruan tersebut beliau telah bertobat dan telah meninggalkannya. Bahkan di saat beliau mau dikeluarkan dari surga, Allah telah maafkannya, kemudian dikeluarkan dari surga. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi taubat. Nah, kalau anda berdalil dengan takdir tapi maksiat masih ada, ini enggak benar, enggak tepat. Kecuali ya dulu ya qadarullah saya sempat jatuh ke dalam maksiat itu, dalam keadaan sudah bertobat. Nah, ini tidak mengapa, bukan untuk membenarkan maksiat. Baik. Poin berikutnya, untuk membantah orang yang berdalil dengan takdir dalam hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka kita katakan
Kepada orang-orang yang beralasan saya belum dapat hidayah karena memang takdir. Saya demikian karena memang takdir. Enggak salat 5 waktu takdir. Ya tapi hanam kawin loh, hanai pegah takdir. Entah ya, kita katakan kalau Anda beralasan dengan takdir dalam masalah agama, kenapa tidak beralasan dengan takdir dalam urusan dunia? Udah Anda enggak usah nikah. Anak istri kamu udah ditakdir oleh Allah. Biar kamu kawin dari ya Allah takdirkan lahir ke roh anak dari roh. Ya kan? Iya. Udah nggak usah cari uang. Rezeki kan takdir Allah. Kok nggak sama kaidahnya? Ini menerangkan kepada kita benarnya ucapan sebagian ulama salaf yang berbunyi man khalafa sunnah tanaqad. Barang siapa yang prinsip agama itu tidak dibangun di atas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. Itu kaidah baku. Man khalafa sunnah tanaqad. Orang yang tidak membangun prinsip agamanya di atas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya, pasti banyak kontradiksi pada ucapan dan sikapnya. Bab agama katakdir. Anak semua katakdir doa kalau berupa hidayah apa? Itu dalam bahasa yang lembut. Dem doa kalau nya temayang najak masjid, dem doa kalau berupa hidayah. Ana berupa hidayah long. Tapi rezeki dari itu kolam tubuh kag beda, yang minta rezeki. Yang pegalam yang anak minta peng ke ba merupa peng, maka yo kerja begat hanya mentuah. Yang bapak do yang. Engkau balik. Baik. Maka tidak tepat seorang beralasan takdir karena Allah telah memberikan ikhtiar kepada manusia ini. Satu ayat, kita akhiri dengan ini, satu ayat yang membantah dua kelompok ini dalam Al-Quran. Membantah Mu'tazilah atau Qadariyah, sekaligus di dalamnya ada bantahan terhadap Murji'ah. Kira-kira ayat apa? Dalam juz 30. Satu surat dalam satu ayat, satu ayat dalam satu surat, di dalamnya ada bantahan buat Qadariyah yang menolak takdir dan bantahan terhadap Murji'ah yang menyatakan manusia ini robot. Tidak boleh dicela atas maksiat mereka lakukan karena semua itu takdir. Satu ayat yang saya kira seluruh jamaah di sini insyaallah hafal ayat itu. Tadi saya bacakan di awal kajian. Ahsan, barakallahu fiik. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak. Allah menyebutkan di sini apa? Ada kehendak. Berarti manusia punya kehendak. Ini bantahan terhadap Murji'ah. Illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tetapi kehendak kalian di bawah kehendak Allah. Ini bantahan terhadap Qadariyah yang menolak takdir. Kemudian poin yang sudah masuk 5 menit lagi. Buah daripada iman kepada takdir. Sangat banyak buah dari pembahasan iman kepada takdir. Yang pertama, membuat seorang punya, apa bahasa sekarang kalau saya keliru ditegur, punya jati diri, ya, punya prinsip dalam hidup ini. Hatinya itu bahasa agama, dia punya sifat tawakal. Hatinya itu akan murni bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Ini akan melahirkan sifat berani di jalan Allah. Menghilangkan dari dia sifat pengecut, takut kepada makhluk, kepada selain Allah. Akan membuat dia selalu pede untuk menjalankan agama Allah dan tidak akan pernah merasa malu, ya, dalam menjalankan agama Allah. Membuat dia semakin merasa butuh kepada Allah dan membuat dirinya semakin merasa kaya dari manusia. Dia tidak akan merendahkan, mengorbankan prinsip agamanya untuk mengemis kepada manusia karena dia tahu apa yang dia inginkan semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalam mencari rezeki, maka dia akan semangat mencari rezeki dan tidak akan pernah gelisah. Karena di sana dia ingin keluar mencari rezeki, dia sudah tahu rezeki dia enggak akan bertambah dengan kecerdasannya dan tidak akan berkurang dengan kebodohannya. Rezeki sudah dikadarkan oleh Allah dan dia tidak akan mati kecuali dia sudah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi kecuali telah ditakdirkan rezekinya. Kemudian dia lakukan sebab-sebab untuk memperoleh rezeki tersebut dengan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syar'i. Aman hidupnya. Oh, diancam li urung mati bajar Allah.
Kemudian dia lakukan sebab untuk menjaga dirinya dari pembunuhan. Andai kata terjadi, takdir. Enggak terjadi juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Tenang hidupnya. Ya kan? Tenang hidupnya. Demikian juga misalkan kalau dia jomblo berulang kali ditolak lamarannya, enggak akan putus asa dia. Enggak akan mengeluh. Ya, umma kalehga aku nazar ustaz itulah adabi pu baik kawin leh tadi. Bahaji lagi Imam Nawawi gede. Meninggal anak kawin lo. Ya. Kalau dia paham kepada takdir, dia enggak akan putus asa. Berarti belum jodoh dia. Jodoh adalah rezeki. Rezeki bagian sudah ditakdir oleh Allah. Dia punya jati diri. Ya. Berarti takdir saya bukan dengan wanita itu. Dia akan berusaha dengan cara syar'i lagi untuk mencari wanita lain. Ya. Demikian juga dalam bekerja. Target dia hari ini dapat 50 ribu. Rupanya dapatnya 15 ribu. Dia nggak akan kecewa. Dia nggak akan mengeluh. Dan dia tidak akan mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena semua itu telah ditakdir oleh Allah. Makanya kata Nabi SAW, Inna ruhal amin qadhafa fi ru'i. Jibril alaihi salam mewahyukan ke dalam hatiku, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah. Tidak ada jiwa manusia makhluk yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi rezekinya dengan sempurna. Kalau rezeki dia belum jatah rezeki dia belum dia konsumsi sebagiannya, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, fa'ajmilu bit talab. Hendaknya kalian mencari rezeki dengan cara yang diridhai oleh Allah. Fa inna ma indallah la tunalu bil ma'siyah. Karena rezeki yang mulia di sisi Allah itu tidak akan pernah diperoleh dengan cara yang haram. Ya, dapat mungkin dengan cara yang haram, tapi rezeki yang tidak akan diberkahi oleh Allah. Wala yastabti'anna ahadukum rizqah an ya'si Allah. Jangan sampai karena lambatnya rezeki yang datang kepada dia menurut pendapat dia, karena rezeki tidak ada yang lambat kalau menurut takdir, tetapi menurut anggapan manusia. Jangan sampai karena dia menilai lambatnya datang rezeki, akhirnya dia berusaha untuk meraihnya dengan cara bermaksiat. Tenang hidupnya orang yang beriman kepada takdir. Dia hanya takut kepada Allah. Dia pede dalam menjalankan agama Allah. Ya, dia tidak khawatir kepada makhluk. Ya, dia tidak akan gelisah dengan ucapan dan sikap manusia yang tidak baik terhadap dirinya. Hidupnya berprinsip, mulia, ya, mulia, berprinsip, dan hidupnya tenang. Orang yang beriman kepada takdir. Dan pembahasan takdir perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka menjalani hidup ini dengan takdir. Dia akan bahagia. Oleh karenanya Nabi menyatakan laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu di sini tempatnya, kata Nabi. Kalau seorang tidak memahami bab takdir dengan benar, dia pasti akan sengsara sebanyak apapun hartanya. Kalau seorang di dalam hatinya tidak ada iman kepada takdir dengan pemahaman yang benar, ya, yang buah dari pemahaman yang benar takdir adalah menjalankan ibadah, meninggalkan larangan Allah. Kalau dia tidak seperti itu, nggak akan pernah bahagia hidupnya. Banyak orang-orang yang kita sangka hidupnya luar biasa indahnya karena dia kita lihat punya harta, rupanya setelah kita mendengar dan mengetahui isi dalamnya, rupanya luar biasa. Rumah tangganya saja seperti kapal pecah. Ya, kita lihat hidupnya Masya Allah, padahal dia dengan istrinya sudah lebih 10 tahun pisah ranjang, tinggal dalam satu rumah tapi pisah kamar tidur. Ya, subhanallah, anaknya luar biasa, utangnya rupanya puluhan miliar. Kita anggap dia rupanya orangnya hebat, rupanya utangnya puluhan miliar. Ya, su telpon tak oleh ke. Pulang mereka tamang telpon pos 10 malam yang kembak-bak jantung. Ya, suara telpon aja bisa-bisa cincin yang sudah bergantung di jantungnya bisa jatuh. Nyutolom teleponnya. Apalagi kalau nomor telepon bertulis nama orang yang suka memeras manusia. Nah, itu semakin lagi oleh ju. Mawanya telepon. Nyo kata 10 juta alam lah itu bit. Tak oleh ke. Ya. Bahkan ke warung kopi pun mau duduk-duduk, mau lihat dulu ada ini enggak, ada itu enggak. Khawatir. Enggak tenang hidupnya. Ya. Enggak tenang hidupnya jemaah. Orang yang punya iman kepada takdir yang benar, dia serahkan segala urusannya kepada Allah, kemudian dia lakukan sebab-sebab syar'i dan sebab-sebab duniawi yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk ya?
Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.